Oke, halo semuanya. Jadi kayaknya gue udah ada sekitar semingguan kali ya cobain gamepad barunya Rionix ini dan kayaknya gue suka sih sama ini gamepad. Ya, jadi ini adalah gamepad pertamanya Rionix, namanya tuh G80. Dia ini dijual di harga 400 ribuan aja kayak biasa. Kalau minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. So sebenarnya ini gamepad tuh bukan sebuah gamepad yang paling berasa mewah ya. Di sini masih ada beberapa potongan plastik yang kurang rapi dikit banget. Tapi sih dia punya material plastik yang berasa solid, nggak kerasa kopong juga. Atau ini gamepad tuh cukup berat cuy. Di sini dia nggak ada grip-gripan karet juga, tapi buat gue pribadi nggak masalah ya karena ini plastiknya bertekstur jadi nggak kerasa licin. Terus juga ini dia bentuknya enak kok buat dipegang, angle-nya tuh nggak ada yang alien dan ukurannya juga menurut gua pas sih, dia nggak kegedean dan nggak kekecilan juga. Ini gamepad juga bukan jadi gamepad yang fitur koneksinya itu paling lengkap, jadi dia ini cuman bisa wire via USB-C sama bisa pakai dongle 2,4 GHz. Yes, jadi dia nggak ada Bluetooth yang buat gue pribadi sangat nggak apa-apa, soalnya kalau buat gaming nih, gue lebih prefer dongle sih, soalnya dia punya latency yang pastinya lumayan jauh lebih kecil daripada pakai Bluetooth. Bahkan buat gaming non kompetitif pun ya gue tetap aja prefer dongle ya, gimana pun juga semakin rendah latency kan ya berarti semakin enak. Ya walaupun dongle-nya ini Type A dan gak dapat converter di kelengkapannya, jadi semisal kalian mau pakai di laptop yang portnya itu Type C semua ataupun pakai di mobile device yang portnya Type C juga, otomatis kalian harus beli converter lagi. Tapi ya kalau buat gue pribadi nggak ada masalah sama sekali soal konektivitasnya G80 ini karena ya gue 99% main game itu di PC sih. Apalagi ini si G80 ini dia nge-highlight kompatibilitasnya itu PC atau Windows duluan, baru abis itu dia support beberapa konsol dan Android juga. Jadi emang kelihatannya G80 ini ditujukan buat para PC gamer. By the way, gue udah cobain juga ya, ini di ekosistemnya Apple, di iPhone, iPad, ataupun MacBook, dan semuanya tidak ada yang kompatibel. Nah selain dari soal koneksi, si G80 ini juga bukanlah sebuah gamepad yang fiturnya sampai tumpah-tumpah ya. Dia nggak punya touchpad di sini, terus dia nggak punya gyro juga. Dia nggak punya customisasi yang luas banget, yang levelnya udah pro kayak misalkan di Nikon Revolution. Terus dia juga nggak punya phone holder buat mobile gaming. Tapi di luar dari semua itu, G80 ini menurut gue berhasil memenuhi apa yang selama ini gue ngerasa kurang dari gamepad-gamepad lainnya yang pernah gue coba. Contoh nih ya, dia punya macro button yang posisinya itu bener. Ini bener-bener ergonomis sih, sangat amat pas banget buat dipencet pakai jari manis ataupun jari tengah. Di sisi lain ini walaupun kelihatannya nonjol ya karena dia itu cukup kecil bentuknya, jadi sama sekali nggak ganggu sih semisal kita nggak mau pakai makronya sekalipun. Terus dia juga punya pengunci di bagian triggernya. Jadi gini, biasanya kalau di gamepad itu untuk di bagian shoulder button yang bawah ya itu ada dua jenis kan ya. Ada yang Hall effect alias dia tuh kalau dipencet tuh hambar ya, nggak ada tactile-nya. Jadi rasanya apa ya, jeblos gitu aja. Soalnya emang kalau Hall effect itu kan dia bisa baca seberapa dalam kita pencet. Yang mana itu kepake banget sih buat game balap. Sama ada juga yang pakai micro switch biasa. Jadi dia tuh cuman bisa ada di posisi on sama off, nggak bisa baca seberapa dalam kita pencet. Nah fungsi dari pengunci triggernya ini atau kalau Rionix itu nyebutnya trigger switch button ya, ini tuh buat ngerubah mode antara Hall effect trigger atau instant trigger. Jadi ini dia tuh basicnya tuh Hall effect ya, tapi kalau kita ubah ke instant trigger dia tuh jadi kayak tombol biasa. Travelnya tuh jadi dekat banget dan fungsinya tuh ya cuman bisa on off doang gitu kayak pakai micro switch biasa. Ini tuh bukan hal baru, ini juga bukan hal yang cuma ada di G80, tapi ya gue suka sih G80 punya fitur ini. Yang mana menurut gue ini kepake banget, jadi semisal gue lagi pengen main game balap ya gue tinggal pakai trigger Hall effect-nya aja. Tapi kalau mau main game yang nggak butuh Hall effect ya, yang cuma butuh single click doang kayak misalkan Guitar Flash, GTA atau apapun, ya gue tinggal switch aja ke mode instant triggernya. Buat performa triggernya juga ini oke sih, selama gua pakai tuh nggak ada isu sama sekali. Gua tes geber W204 di tol Cipali di FH4 ya, yang bener-bener itu treknya panjang kan ya, lu harus tahan throttle tuh lama. Itu nggak ada masalah sama sekali cuy, springnya tuh nggak kerasa berat, nggak keset ataupun nyangkut-nyangkut dan sejenisnya. Dipakai buat torque drift juga buat kontrol throttle-nya tuh enak-enak aja sih, nggak ada isu sama sekali. Yang gua nggak suka justru shoulder button di bagian atasnya sih, atau kalau di sini tuh namanya RBLB ya. Dia tuh pakai micro switch tapi feel-nya tuh mushy. Jadi ada feel tactile-nya tapi kayak ada karet-karet domnya gitu, dipencetnya tuh aneh sih, nggak satisfy. Pre-travel sama post-travelnya tuh agak panjang. Padahal menurut gue bakalan lebih enak kalau pakai micro switch yang lebih normal ya, kayak misalkan punyanya Daxa Asteria. Tapi sih ya ini nggak sampai jadi deal breaker juga buat gue.
Kalau buat tombol-tombol lainnya aman ya. Ini dia by the way pakai layout Xbox ya. Dia ini tombolnya juga tergolong lengkap banget, kayak misalkan turbo button ada, terus capture button ada, start select-nya juga ini bagus sih. Dia tuh ngumpet deh, gabung sama si LED strip RGB-nya di sini. Analog atau joysticknya juga ini bagus sih. Pas gua tes tuh circularity error rate-nya cuma di 0,0 sampai 0,1% doang. Terus dia juga udah lengkap nih, ada jack 3,5 mm di bagian depan yang walaupun pas gua tes di PC pakai dongle ya itu nggak fungsi sih. Sama dia juga udah ada getternya yang bisa diatur levelnya dari off sampai level 3 atau hard. By the way, ini kayaknya gue nggak perlu jelasin juga ya soal cara pairing ya, cara pakai turbo button ya, cara pakai makro button ya, soalnya ya semuanya udah ada di buku saktinya. Oke, jadi lanjut aja. Ini RGB-nya juga dia udah ada kayak yang kalian lihat dari tadi. Ini tuh dia bisa diganti-ganti juga modenya, tapi sayangnya gue nggak nemu buat cara matiin atau ngeredupinnya cuy. Ini soalnya agak ngeselin sih kalau pakai di ruangan yang remang-remang tuh jadi kerasa slow banget. Dan terakhir, di ultimate fitur yang paling gue suka dari G80 adalah dia udah include dock charging di paket penjualannya. Yes, ini fitur yang bener-bener gue paling suka dari Rionix G80 ini. Soalnya enak banget cuy, lu tinggal taruh aja nih docknya di samping PC misalkan ya. Terus kalau udah habis main gitu ya tinggal matiin aja si gamepadnya, terus taruh di docknya. Sambil ngecas, sambil dia berdiri ada tempatnya. Ditambah lagi di bagian dalam docknya ini ada slot buat USB pass-through yang bisa kita pakai buat nancepin dongle-nya di sini. Again, ini bukan hal baru dan bukan hal yang cuma ada di Rionix G80, tapi buat di harga 400 ribuan udah include sama dock chargingnya, ini worth it banget sih. Soalnya setahu gue yang pakai dock itu harganya di atas GoPay semua, terlepas dari plus minus fitur lainnya ya. Tapi justru itu poinnya sih, perspektif gue di sini sebagai ya bisa dibilang PC gamer ya. Gue ngerasa si G80 ini bener-bener ngutamain fitur-fitur penting yang ngaruh ke experience. Sebenarnya ada RGB sih yang nggak penting. Tapi ya lagi-lagi buat di harga 400 ribuan gue rasa ini gamepad value for money-nya tuh bagus banget. Makanya kenapa di awal gue bilang kayaknya gue suka sih sama ini gamepad. Soalnya ya itu tadi hal-hal yang gue ngerasa selama ini tuh ada kurangnya gitu dari gamepad-gamepad lain yang pernah gue coba. Itu kayak udah disikat semua sama G80 ini tapi tanpa bikin posisinya dia itu jadi ketinggian yang bikin harganya jadi mahal ya. Soalnya buat 400 ribu ya kayaknya gamepad sekarang 300-400 ribu tuh udah umum banget kan ya. Cuma memang ya dia kompatibilitasnya udah kelihatan kan ya targetnya buat siapa. Maksud gue ya se-worth it apapun barangnya, kalau misalkan kalian gamer iOS ya tetap nggak bisa pakai juga, makanya mending rakit PC. Ya jadi segitu aja videonya dari gue seputar Rionix G80 ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.